Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi para sedulur jamaah, sejarah atau terjadinya kitab pedoman ibadah itu kalau kita amati ya, itu pertama ada panggilan dari MUI, dari pihak DPP kepada DPP yang hadir pada saat itu sebagaimana terlampir. Di balik kemudian terjadi tindak lanjut, yaitu PLDI harus berparadigma baru. Maka MUI membuat satu paradigma baru LDII yang narasumbernya, narapidananya itu Abdullah Mas'ud, ponakan dari saudara Edi Suparto, dan itu sekarang sudah jadi pedoman, sudah menjadi buku paradigma baru. Selanjutnya, tindak lanjut berikutnya, LDI itu takfiri, kan begitu, takfiri. Maka supaya tidak takfiri, dia buatlah buku kitab namanya Pedoman Ibadah untuk mengcounter LDI ini, mengcounter MUI. Ya, isi Pedoman Ibadah itu ya disama-samain akidahnya antara LDI dengan Muhammadiyah dengan NU. Nah, ini terekam dari pernyataan saudara Haryono Mubalik Pakubumi yang sudah isdet, sudah dud gitu. Nah, dia mengatakan bahwa tahun 2025 itu jamaah itu sama dengan NU Muhammadiyah. Untuk mengejar proses 2025 itu, maka 2024 ini DPP membuat suatu buku namanya buku Pedoman Ibadah, terdiri dari 3 jilid yang bisa dilihat di gambarnya itu, yang naroknya sembarangan itu. Nah, katanya isinya Quran hadis tapi naroknya sembarangan. Nah, itu. Di dalam kitab itu isinya yaitu wujud kita bakok mukolafatulil khawatisi. Jadi kita disamakan dengan Asy'ariyah. Siapa Asy'ariyah itu ya cari aja sendiri, itu adalah kalangan ulama. Jadi perbedaan mendasarnya itu sudah berubah. Kalau jamaah itu pedomannya Quran hadis jamaah, kalau mereka Quran hadis berdasarkan ulama. Kalau kita Quran hadis jamaah yang bermangkul berisnad mutasil teori praktek. Nah, ini kalau dijelaskan juga panjang, berhari-hari bahkan. Kemudian para LC ini ya istilahnya kelelekan ilmu-ilmu begituan ya, disuruh mencari isnad malah tidak amanah, malah justru mencari ilmu yang menurut ulama-ulama itu. Jadi benang merahnya di sini, saudara. Kalau jamaah itu dasarnya Quran hadis jamaah berdasarkan mangkul paham teori praktek. Kalau mereka Quran hadis berdasarkan ulama, dasarnya mereka mengeksploitasi dalil al-ulama warisatul anbiya. Kalau kita tidak,
namanya ilmu mangkul itu mangkor Al-Quran Nabi kita billahi azza wa jalla bi ra'yi fa asqa faqad akhta. Berdasarkan Quran dalam surat Al-Qiyamah ayat 16 yang berbunyi la tuharrik lisanaka lita'jala bih inna alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi qur'anah thumma inna alaina bayanah. Itu dasar dalil kita. Lah kok melok ulama, itulah menyeberangnya para LC itu berdasarkan ulama itu. Mereka membuat pernyataan statement seperti katanya Ibnu Taimiyah mengatakan untuk berfatwa seorang itu harus hafal Quran, harus hafal ribuan hadis. Itu tidak usah mangkul, wajib aja itu. Sehingga dia boleh membuat statement kalau sudah mempunyai hafid Quran dan ribuan hadis. Kalau tidak kita berdasarkan Quran, hadis, Allah Rasul. Rasul mengatakan balighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku walaupun satu ayat. Udah selesai. Ani dia yang mangkul tadi berisnad mutasil, teori praktek. Mangkul kita di Indonesia ini ya Bapak Haji Nur Hasan Al-Ubaidul Lubis Al-Musawwa Hakko. Dia adalah satu-satunya yang punya ilmu mangkul di Indonesia. Apakah jamaah tidak ada di sini? Ada. Dulu zaman Sekar Maji, Kartosuwiryo juga berusaha mendirikan jamaah. Terus Kahar Muzakar juga mendirikan jamaah. Itu Sekar Maji, Kartosuwiryo itu persis seperti pernyataannya Abah Ajis, Bapak Imam kita. Kalau nggak Quran hadis yuk jadi PKI lagi. Bener ternyata adiknya Karmo Zakar itu seorang wanita, mungkin sekarang masih ada itu. Dia itu seorang fahamnya itu faham komunis ya. Komunis itu belum tentu ateis, tapi komunis ateis ya. Komunis yang punya faham, punya ideologi ya. Komunis dianggap jamaah ya, gampang aja namanya komunis ya, jamaah menurut mereka, tapi jamaah yang tidak bertuhan. Nah ini jadi kita ini benang merahnya di situ. Kita ini benangnya Quran hadis. Walaupun Ibnu Taimiyah mengatakan seperti itu, kita tetap ikut Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam balighu anni walau ayah. Demikian, alhamdulillah, jazakallahu khairan. Bila salah mohon koreksi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.